Air di kolam guntur tidak seperti air biasa. Itu berwarna biru pekat dengan kilatan petir yang menyambar dari dalam permukaannya, membuat gelembung dan uap naik ke udara. Altar batu di tengahnya terbuat dari batu hitam yang retak, dikelilingi oleh arus listrik yang mengalir seperti sungai kecil. Tobiwara meletakkan tubuh manis Niria di atas altar batu itu. Posisinya terentang agar luka perutnya menghadap ke atas. Ia berdiri tegak di sampingnya, membuka kedua lengannya lebar-lebar untuk menarik energi dari kolam. Petir pertama menyambar tubuhnya langsung dari kolam, menghantam dada seperti palu raksasa. Tobiwara berteriak keras, tubuhnya terguncang ke belakang, tapi ia tetap berdiri. Setiap sambaran membuat kulitnya terkelupas di bagian-bagian kecil. Darah mengalir tipis, tapi altar mengeluarkan sinar aneh yang mengalir seperti aliran listrik ke tubuh manis Niria. Luka-lukanya mulai menutup sedikit demi sedikit. Jaringan kulit mulai menyatu kembali. Tobiwara masih berdiri di tepi kolam, wajahnya tegang saat ia menyaksikan proses itu. Tangannya mengepal, ia tahu betapa berbahayanya itu. "Hentikan, Tobiwara. Jika berlanjut, tubuhmu bisa hancur." Hitoara terlihat panik. Namun, Tobiwara tidak mundur. Ia terus menahan guntur yang menyambar bertubi-tubi dari kolam tersebut. Tubuhnya bergoyang setiap kali sambaran datang. Setiap kali petir menghantam, altar semakin terang dengan cahaya emas biru. Dan kondisi manis Niria semakin stabil. Nafasnya yang tadinya pendek mulai teratur, warna wajahnya kembali normal, tapi tubuh Tobiwara dipenuhi retakan energi seperti vena yang menyala. Kulitnya retak seperti tanah kering. Sudah lebih dari 1 jam telah berlalu. Suara guntur terus-menerus menggema tanpa henti, tapi yang terjadi justru mengejutkan. Energi di dalam tubuh Tobiwara mulai menyerap petir itu. Alih-alih dihancurkan, alirannya berbalik dan menguatkan otot-ototnya. Tubuhnya mengeluarkan aura campuran. Api merah menyala dari Sura Agni, hawa dingin kebiruan dari Naga Srengi, dan kini petir emas dari Naga Guntur. Ketiga energi itu berputar di sekitar tubuhnya seperti vortex, membuat udara langsung bergetar. Hitoara terbelalak, matanya melebar karena tidak percaya. "Tidak mungkin. Selama hidupku, aku mencari cara untuk menyatukan inti naga, tapi anakku telah melakukannya. Bahkan Naga Srengi sudah ia dapatkan. Ini sungguh luar biasa." Hitoara melangkah mundur 1 langkah, tangannya menyentuh dagu sambil berpikir. "Tobiwara, bagaimana bisa kau mengendalikan ketiganya sekaligus? Ini bukanlah sekedar keberuntungan. Kau harus menceritakan padaku nanti setelah ini selesai, Tobiwara." Tobiwara tidak menjawab. Ia fokus masih pada manis Niria. Energinya menyatu, membuat tubuhnya semakin kuat. Retakan di kulitnya mulai menyembuhkan dirinya. Kolam guntur mendidih dengan hebat. Gelembung naik ke permukaan dan meledak dengan kilatan kecil. Awan petir di atas ruangan bergemuruh semakin keras, membuat dinding bergetar. Tubuh Tobiwara melayang di udara perlahan. Retakan energi di tubuhnya menyala terang, alih-alih pecah seperti armor alami yang telah terbentuk. Manis Niria perlahan terbangun dari altar, duduk dengan hati-hati sambil memegang perutnya yang sudah sembuh total. Tubuhnya pulih sepenuhnya, wajahnya bersinar sehat tanpa bekas luka. Ia menatap Tobiwara dengan mata berkaca-kaca, tangannya meraih ke arahnya. "Tobiwara!" Dari kejauhan, suara langkah kaki berlari terdengar. 3 sosok datang dengan cepat melalui terowongan masuk. Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa. Mereka terhenti di tepi kolam, menyaksikan pemandangan luar biasa itu dengan nafas terengah. Guardian Agung yang paling depan memegang pedangnya dengan erat. "Apa yang terjadi di sini? Energi ini sungguh luar biasa kuat." Guardian Tengen mengangguk, matanya memeriksa Tobiwara yang sedang melayang.
Itu Tuan Topiwara. Ia telah menyatukan inti naga sekali lagi. Lihat auranya, api, es, dan petir menjadi satu. Guardian Kiwa membantu Manis Nirya turun dari altar dengan hati-hati. Tangannya memegang lengan wanita itu. Kau baik-baik saja, Nyonya Manis? Ya, aku baik-baik saja, Guardian Kiwa. Terima kasih. Tubuh Topiwara kini diselimuti aura emas sepenuhnya. Api, es, dan petir menyatu membentuk wujud baru yang stabil, seperti baju besi energi yang melindungi. Ia turun perlahan ke tanah, berdiri kokoh di depan semua orang dengan nafas teratur. Guardian Agung menunduk dalam-dalam, diikuti oleh yang lainnya. Hormat kami, pemimpin, Tuan Topiwara. Guardian Tengen, Guardian Kiwa segera membantu Manis berdiri lebih tegak, memastikan ia stabil. Sekali lagi, perubahan telah terjadi. Tuan, memang sangat luar biasa. Saat Topiwara menampakkan kaki di tanah dengan suara benturan ringan, semua guardian serempak bersujud di lantai. Suara mereka lantang, bergema di ruangan penuh petir yang masih sesekali menyambar. Selamat pemimpin kultus, jaya selalu, Raksa Dipa! Tubuh Topiwara masih menyala dengan sisa-sisa kilatan guntur ketika ia menatap Manis Nirya. Udara sekitar kolam guntur masih berbau ozon, dan lantai batu yang basah oleh percikan air dari kolam yang mendidih. Baru saja wanita itu tersadar, tubuhnya kemudian bersinar terang. Retakan-retakan kecil muncul di kulitnya, seperti sisik tipis yang telah mengelupas. Suara seperti kaca pecah terdengar dari tubuh Manis Nirya. Lalu kulit lamanya itu rontok ke lantai dengan suara ringan seperti daun kering yang jatuh. Manis Nirya nampak berbeda sekarang. Tubuhnya segar tanpa bekas luka. Auranya jauh lebih kuat. Matanya berkilat kehijauan yang tajam. Topiwara sempat menatap heran. Matanya menyipit saat ia memeriksa perubahan itu. Manis, kau telah naik tingkat. Entah apa yang telah terjadi, tapi aku merasakan kekuatan baru di dalam tubuhku. Aku merasa tidak lagi selemah dulu. Topiwara mendekat dengan langkah cepat, menatap wajah istrinya dari dekat. Ia sempat terdiam sambil memegang bahunya, lalu menghela nafas lega sambil menggelengkan kepala. Setidaknya sekarang kau tidak akan menjadi beban lagi. Manis Nirya tersenyum tipis, meskipun ucapannya terdengar keras. Ia tahu Topiwara benar. Oh, jadi selama ini aku hanya beban untukmu ya? Bukan seperti itu, Manis. Maksudku... Ya, aku tahu maksudmu. Aku memang sering merepotkanmu, tapi sekarang aku rasa bisa berdiri sendiri. Baiklah, tapi jangan gegabah. Jangan berpuas diri hanya menjadi sedikit kuat. Ituara mendekat dari tepi kolam. Suaranya tegas saat ia memotong percakapan mereka. Kalian harus segera pergi. Aku akan menyusul kalian nanti. Jika aku ikut sekarang, itu akan membawa bahaya. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalam kekaisaran. Aku terjebak di sini sebelumnya karena aku tidak bisa menandinginya. Ketiga guardian, yaitu Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa saling bertunggang pandang di belakang Topiwara. Guardian Agung maju setapak, tongkatnya mengetuk lantai batu dengan suara pelan. Tuan, saat ini Pangeran Mahendra dan Pangeran Indradipa sedang menuju tempat ini, namun mereka masih menahan satu sama lain. Persaingan untuk menjadi putra mahkota tidak bisa dihindari lagi. Topiwara menoleh kepada ayahnya, matanya tajam sambil mempertimbangkan informasi itu. Jika begitu, aku pergi dulu, ayah. Aku sudah berjanji akan mendukung Pangeran Indradipa untuk menjadi putra mahkota. Menyusullah setelah urusanmu selesai. Ituara menunduk sedikit, tangannya menyilang di dada. Pergilah anakku, aku akan menyusul kalian. Guardian Tengen maju, suaranya rendah tapi tegas. Pemimpin, kami siap menjadi garda terdepan. Kami tidak akan biarkan Pangeran Mahendra mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Guardian Kiwa menambahkan, memeriksa senjatanya.
Dan hati-hati dengan Illuminati. Mereka mungkin sudah menyiapkan jebakan di lantai atas. Manis Niria mengangguk setuju. Jika begitu, ayo kita pergi. Topiwara mengangguk ke arah mereka semuanya. Baiklah, kita akan bergerak sekarang. Jangan buang waktu lagi. Mereka pun akhirnya meninggalkan lantai terbawah kolam guntur, naik melalui tangga batu yang gelap dan lembab. Langkah mereka bergema di koridor yang sempit. Begitu Topiwara dan rombongannya naik melalui pintu besi yang berderit, bau darah menyengat menusuk hidung mereka seketika. Udara terasa lengket dan panas dengan genangan darah merah yang gelap di lantai batu yang retak. 5 mayat tergeletak di sana. Tubuh mereka hancur lebur. Darah masih menetes ke batu hitam yang dilantai dengan suara tetesan pelan. Mereka adalah para pendekar Illuminati yang sebelumnya dikejar oleh Guardian Kiwa. Dan kebetulan Guardian Agung dan Guardian Tengen datang. Mereka membantai 5 orang itu. Pedang mereka masih berlumuran darah segar. Guardian Kiwa menyekap pedangnya ke jubah salah satu mayat. Mereka cukup merepotkan. Guardian Tengen mengangguk, memeriksa mayat-mayat itu sekilas untuk memastikan tidak ada yang hidup. Ya, untung saja mereka tidak sempat berubah menjadi makhluk hijau yang merepotkan itu. Guardian Agung menendang salah satu mayat ke samping. Jika jantung mereka hancur, maka mereka tidak akan bisa berubah menjadi makhluk yang merepotkan itu. Topiwara menatap mayat-mayat itu tanpa ekspresi, tapi matanya menyala. Bagus, setidaknya ini membersihkan sebagian ancaman. Lanjutkan ke lantai atas. Manis Niria mendekat ke salah satu mayat dan memeriksa saku mereka. Tidak ada barang berharga di sini. Mereka mungkin sudah dikirim sinyal ke orang lain. Guardian Kiwa mengangguk setuju. Ya, kita harus cepat. Suara bentrokan dari lantai 3 sudah terdengar. Mereka kemudian melanjutkan naik, meninggalkan ruangan berdarah itu. Suasana tegang menyelimuti ruangan luas dengan pilar-pilar batu setinggi yang retak karena bentrokan sebelumnya. 2 rombongan besar berhadapan di tengah. Udara penuh debu dan bau keringat. Di satu sisi, Pangeran Mahaprabu Mahindra dengan pakaian perang biru perak yang berkilau di bawah cahaya obor, diapit oleh pasukan bersenjata lengkap. Di sisi lain, Pangeran Indradipa dengan baju hitam sederhana namun penuh simbol kerajaan seperti Garuda emas di dada. Pengikutnya lebih sedikit, tapi berdiri dengan tegar. Kedua pihak saling melontarkan provokasi. Suara mereka bergema di ruangan yang luas. Adikku, kau terlalu lemah untuk menjadi putra mahkota. Lebih baik kau menyerah sebelum semua pengikutmu mati. Indradipa mengatupkan giginya dan menahan amarah. Kau tidak berhak menentukannya, kakak. Tahta bukan hanya tentang kekuatan, tapi ini tentang siapa yang pantas. Dan pastinya aku jauh lebih pantas darimu, kan? Kau tahu itu. Bentrokan langsung pecah secara tiba-tiba. Suara senjata bertabrakan bergema keras. Lantai batu bergetar karena tendangan dan pukulan yang mendarat. Pihak Indradipa jelas kalah jumlah. Pasukannya mundur selangkah demi selangkah. Mahindra mendapatkan dukungan dari Illuminati dengan senjata tajam yang berkilau. 2 pendekar Illuminati berdiri di belakang Mahindra dengan aura kuat yang sudah berbeda dari sebelumnya. Mereka yang sempat mendapatkan inti energi naga guntur, tubuh mereka memancarkan kilatan emas yang samar. Indradipa semakin terpojok, mundur ke dinding. Tubuh pengikutnya bergelimpangan di lantai. Beberapa masih mencoba bertahan dengan nafas terengah dan memegang luka mereka. Bertahan, jangan biarkan mereka mendekat ke pintu bawah. Salah satu pengikut Indradipa berteriak. Pangeran, kita butuh bantuan. Mereka terlalu banyak. Mahindra menyeringai, memerintah pasukannya untuk maju. Akhiri ini sekarang. Tangkap Indradipa hidup-hidup. Lakukan apapun, asal ia tetap hidup. Di saat kritis itu, pintu dari lantai bawah terbuka dengan suara keras. Topiwara muncul di ambang pintu. Langkahnya berat dan mantap. Auranya penuh petir, api,
dan es sekaligus yang membuat udara langsung bergetar. Ruangan seketika terdiam, suara bentrokan berhenti mendadak, semua mata tertuju padanya. Indradipa merasa lega dan bernafas panjang. Tuan Topiwara, syukurlah. Mahindra menyipitkan mata, tangannya menyentuh gagang pedangnya. Siapa kau? Namun, Topiwara tidak memperdulikan Mahindra sama sekali. Matanya langsung tertuju pada dua pendekar Illuminati yang berdiri tegak di belakang Mahindra. Wajahnya memerah, menahan amarah yang membara. Ia mengingat bagaimana mereka menusuk Manisnirya dan tangannya mengepal dengan keras. Tanpa peringatan, Topiwara bergerak secepat kilat. Tubuhnya melesat seperti panah. Dalam satu tebasan tangan yang dikelilingi oleh petir, salah satu Illuminati terbelah dua dari bahu ke pinggang. Darah langsung memercik ke lantai dengan suara cipratan. Tubuhnya terjatuh dengan suara belat, terbelah menjadi dua bagian. Salah satunya terkejut, kemudian mundur selangkah. Tangannya gemetar. Kau! Ia buru-buru mengeluarkan inti naga guntur dari sakunya, memperlihatkan sebagai ancaman dengan tangan terangkat. Namun, justru itu menjadi bukti di hadapan semua orang di ruangan. Kristal emas itu berkilau dan terang. Indradipa menatap dengan mata membelalak. Itu inti energi naga guntur. Jadi benar, Illuminati ingin mencuri warisan kerajaan. Mahindra berusaha menutupi. Omong kosong apa itu? Namun semua orang di ruangan itu melihatnya dengan jelas. Bisik-bisik mulai terdengar dari pasukan kedua belah pihak. Sayangnya, inti energi tersebut tiba-tiba menghilang. Hilang lenyap begitu saja di tangan Illuminati, seperti menguap ke udara. Sosok itu kebingungan, tubuhnya gemetar saat ia menatap tangannya kosong. Tidak, kemana inti energi itu pergi? Beberapa orang berbisik di sekitar, menuduh bahwa ia telah menyerapnya sendiri. Suara mereka semakin keras. Mahindra mengerutkan kening, menatap Illuminati itu dengan tajam. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menyerap untuk dirimu sendiri? Sosok itu menggelengkan kepala karena panik. Tidak, pangeran. Itu tiba-tiba menghilang. Pasti ini sihir dari Raksadipa. Indradipa memanfaatkan momen tersebut. Lihat semuanya. Itu bukti Mahindra berkolusi dengan pencuri. Tahta tidak pantas untuknya. Pasukan Mahindra mulai ragu. Beberapa mundur selangkah. Apa benar inti energi itu hilang begitu saja? Ketegangan masih tinggi ketika tiba-tiba pintu besar di belakang terbuka dengan suara gemuruh. Suara langkah berat bergema di ruangan seperti pasukan sedang berbaris. Semua orang langsung balikan badan, senjata mereka bersiap. Rombongan baru masuk melalui pintu itu, dipimpin seorang lelaki paruh baya dengan mahkota emas berukir Garuda. Jubah merah darah berlapis emas yang menjuntai ke lantai. Ia adalah Raja Keraton Banyugeni, diapit oleh jenderal dan pasukan elit dengan armor perak. Udara ruangan semakin tegang, obor-obor di dinding berkedip karena angin di pintu yang terbuka. Ruangan itu mendadak hening total, semua bersujud di lantai. Bahkan Mahindra dan Indradipa menunduk dalam-dalam dengan lutut menyentuh batu. Hanya Topiwara dan pengikutnya yang tetap berdiri tegak. Auranya masih tetap bergejolak. Raja Banyugeni menatap tajam ke arah Topiwara, matanya menyipit di bawah mahkotanya. Jadi, itu benar bahwa kultus Raksadipa telah menyusup ke dalam keraton. Topiwara menggeram pelan, rahangnya mengeras sambil menatap balik tanpa rasa takut. Seharusnya kau mengkhawatirkan pihak lain, Raja Banyugeni. Apakah kau pura-pura lupa bahwa tempat ini juga memiliki hak dari Raksadipa? Salah satu jenderal berdiri di samping raja, maju selangkah dengan menghunuskan pedangnya. Lancang! Beraninya kau bicara seperti itu dengan yang mulia? Raja Banyugeni mengangkat tangannya untuk meminta jenderal itu diam. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Oh, aku tahu
Kau adalah Topiwara, bukan? Topiwara mengangguk pelan, auranya masih menyala. Dan kau seharusnya tahu apa yang aku lakukan di sini. Raja Banyugeni menyilangkan tangan, matanya memeriksa Topiwara dari atas ke bawah. Ya, aku tahu kau pasti mencari ayahmu, tapi sayangnya Pitawara tidak ada di sini. Sudah kuduga kau memang berniat mengurung Pitawara di sini. Aku heran seberapa kuat anjing keraton ini. Kau berani sebut kami anjing? Siapkan dirimu untuk mati! Ruangan bergetar hebat oleh aura Topiwara yang mendadak naik. Api Sura Agni menyala merah di tangan kanannya. Es Naga Seringi membekukan udara di sekitar kakinya, dan petir naga guntur menyambar-nyambar di bahunya. Semua yang berlutut gemetar ketakutan. Beberapa mundur karena getaran lantai. Guardian Agung mendekat ke sisi Topiwara. Suaranya pelan tapi tegas. Pemimpin, apakah Anda ingin memusnahkan keraton Banyugeni? Pertanyaan itu membuat semua orang menahan nafas. Suara mereka hening total. Bahkan Mahindra dan Indradipa menatap Topiwara dengan mata melebar, menunggu jawaban. Topiwara berbicara perlahan, suaranya berat dan penuh ancaman. Aku hanya ingin menegaskan, sejak kapan keraton begitu arogan? Keluarlah yang katanya pelindung keraton. Akan aku buat kalian bangun, sedang berurusan dengan siapa kalian. Raksadipa tidak lagi bisa diremehkan semenjak Topiwara memimpin. Apakah keraton kali ini akan selamat dari amarah Topiwara? Di ruang bawah tanah itu, suasana masih dipenuhi ketegangan. Udara terasa berat dengan campuran bau udara segar, asap dupa yang pekat, dan kelembapan dari dinding batu yang basah. Cahaya dari obor-obor yang dipasang di dinding berkedap-kedip menerangi wajah-wajah pucat para prajurit dan bangsawan yang berdiri tegang di sekitar ruangan. Lantai batu terasa dingin di bawah kaki mereka, dan suara tetesan air dari celah-celah dinding menambah suasana yang mencekam. Beberapa prajurit memegang tombak mereka lebih erat, sementara para bangsawan saling pandang dengan ekspresi ragu dan takut. Pangeran Indradipa melangkah maju dengan hati-hati, menundukkan kepala dengan hormat kepada Topiwara. Ia berdiri tepat di depan pemimpin Raksadipa itu, tangannya tergantung di sisi tubuh. Pemimpin kultus Raksadipa, aku mohon maaf apabila keraton Banyugeni telah menyinggung Raksadipa. Namun, izinkan aku meluruskan masalah di dalam keraton ini terlebih dahulu. Topiwara menatap tajam ke arah Indradipa. Matanya menyipit seolah menilai setiap kata. Ia diam sejenak, mempertimbangkan situasi, lalu mengangguk perlahan sambil menyilangkan tangan di dada. Baiklah, bicaralah, aku akan mendengarkan. Indradipa kemudian menoleh ke arah raja dan seluruh bangsawan yang hadir. Ia meluruskan postur tubuhnya, mengambil nafas dalam untuk menenangkan diri. Suaranya lantang, menembus keheningan ruangan yang sebelumnya hanya diisi oleh suara nafas yang tegang. Indradipa berucap, selama ini kakakku Mahindra telah berkhianat pada keraton. Ia telah membawa masuk sekte sesat Illuminati, bekerja sama dengan mereka, bahkan membunuh para petinggi yang tidak sepaham dengannya. Semuanya demi ambisi pribadi untuk merebut tahta. Suasana langsung bergemuruh dengan bisik-bisik dari para bangsawan. Beberapa dari mereka saling tukar pandang, wajah mereka semakin pucat, sementara yang lain menggelengkan kepala dalam ketidakpercayaan. Seorang bangsawan tua yang berdiri di belakang raja membuka mulut seolah ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Udara terasa semakin panas, meski ruangan bawah tanah itu dingin. Mahindra yang mendengar tuduhan itu langsung melangkah maju dengan cepat. Wajahnya merah padam karena marah. Ia menunjuk Indradipa dengan jari telunjuk. Nafasnya terengah. Itu bohong. Kau sendiri yang membawa Raksadipa masuk ke keraton ini. Kau gunakan Topiwara dan bawahannya untuk membantai orang-orang kita, lalu menuduhku begitu. Indradipa mengepalkan tangannya. Urat-urat di lehernya menonjol karena menahan emosi. Ia menatap langsung ke mata Mahindra. Suaranya tegas dan tidak goyah.
Buktinya sudah jelas, kakak. Mayat-mayat yang terbunuh meninggalkan jejak kekuatan sekte Illuminati, bukan dari Raksadipa. Kau tidak bisa lagi menutupi pengkhianatanmu. Mahindra tertawa kasar. Suaranya bergema di dinding batu, membuat beberapa prajurit mundur selangkah. Ia kemudian menunjuk Topiwara dengan tangan gemetar, mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Semuanya sudah jelas. Siapa yang memanipulasi keadaan ini? Topiwara, dialah dalangnya. Dengan kekuatannya, ia bisa menanamkan jejak apa saja di tubuh orang mati. Raksadipa memang ingin mengambil alih keraton. Seseorang bangsawan muda yang berdiri di sisi kiri ruangan angkat bicara dengan suara pelan tapi jelas, mencoba menenangkan situasi. Tunggu dulu, Pangeran Mahindra. Kita butuh bukti lebih lanjut sebelum menuduh siapapun. Ini bisa memecah belah keraton Banyugeni. Mahindra melirik sosok itu dengan tatapan marah, tapi tidak menjawab langsung. Sementara itu, Topiwara yang sejak tadi dia menahan diri, akhirnya melangkah maju selangkah. Matanya menyala dengan kilatan energi, dan suara petir kecil terdengar dari tubuhnya, seperti gemuruh halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Mulutmu sungguh busuk, Mahindra. Dari awal, aku tahu semua ini adalah ulahmu. Orangmu menyamar menjadi adikmu, menodai nama Raksadipa, dan berniat menjadikannya kambing hitam. Kau pikir aku akan diam saja? Seketika, Topiwara mengangkat tangannya ke atas, jarinya menunjuk ke arah Mahindra. Udara sekitar ruangan terasa bergetar, seolah ada energi yang tidak terlihat yang mengalir. Suara tulang retak menggema keras, seperti kayu patah di bawah tekanan. Kaki kiri Mahindra terpelintir ke arah berlawanan secara tiba-tiba. Sendi-sendinya retak dengan suara mengerikan. Ceritanya memecah ruangan, bergema hingga ke sudut-sudut gelap. Beberapa prajurit spontan berlari maju. Tombak mereka telah siap. Tapi Topiwara menoleh sekilas ke arah mereka dengan tatapan dingin. Energi di tubuhnya membuat udara semakin berat, menghentikan langkah mereka. Kaki kanan Mahindra ikut melintir dengan suara yang lebih keras. Tulang betisnya patah. Tubuhnya ambruk ke lantai batu. Wajahnya memucat menahan rasa sakit yang menyiksa. Keringat mengalir deras di dahinya. Berhenti! Indradipa melangkah mendekat. Ekspresinya campur antara marah dan kasihan. Ia berjongkok di depan Mahindra. Suaranya tetap tegas, tapi dengan nada memohon. Kakak, sudah cukup. Akuilah kesalahanmu. Namun, Mahindra hanya memaki dengan suara parau. Matanya melotot penuh dendam. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Kalian semuanya akan mati. Aku tidak akan menyerah. Kalianlah pengkhianat. Ayah, tolong aku. Raja Banyugeni yang sejak tadi diam mengamati, akhirnya angkat bicara dengan suara rendah tapi tegas, mencoba mengambil kendali. Topiwara, hentikan ini dan biarkan anakku bicara dengan jelas. Topiwara tidak bergeming, matanya tetap tertuju pada Mahindra. Tangannya kembali bergerak perlahan, jari-jarinya mengepal. Tangan Mahindra ini terpelintir patah dengan suara seperti cabang pohon yang telah dihancurkan. Ceritanya kembali bergema, membuat beberapa bangsawan menutup wajah mereka dengan tangannya. Ngeri melihat darah yang mulai mengalir dari luka yang terbuka. Udara semakin berbau logam dan darah yang tumpah ke lantai. Bangsawan tua melangkah maju dengan hati-hati. Suaranya gemetar tapi berusaha tetap tegas. Topiwara, ini sudah berlebihan. Kita bisa selesaikan dengan pengadilan keraton. Jangan bertindak sembarangan. Topiwara melirik sekilas ke arah orang tua itu, tapi tetap tidak menjawab. Raja Banyugeni berdiri dengan marah. Auranya menyala merah keemasan, seperti api yang membara. Energi kerajaan mengalir dari tubuhnya. Ia melangkah mendekat, tangannya terangkat seolah siap untuk bertindak. Topiwara, sudah cukup. Hentikan ini sekarang juga. Di dalam keraton ini, hanya aku yang berhak
menjatuhkan hukuman. Topiwara menatap langsung ke arah raja. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Matanya tidak berkedip. Udara di antara mereka terasa tegang, seolah ada medan energi yang sedang bertabrakan. Aku hanya menegakkan hukum Raksadipa. Siapapun yang mengancam Raksadipa, hukumannya hanya satu. Salah satu petinggi angkat bicara. Suaranya lebih keras kali ini, mencoba menjadi penengah. Yang mulia Raja, biarkan saya bicara dengan Topiwara. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Mahindra, katakan saja kebenarannya sekarang, sebelum semuanya terlambat. Mahindra yang tergeletak di lantai hanya menggelengkan kepala lemah. Nafasnya tersengal. Aku tidak bersalah. Ini pasti konspirasi mereka. Sebelum ada yang sempat bergerak lebih jauh, Topiwara menggerakkan jarinya dengan cepat, seperti memutar tombol yang tidak terlihat. Seketika, Mahindra langsung mati. Lehernya berputar patah dengan suara mengerikan, seperti ranting kering yang diinjak. Tubuhnya terkulai ke samping, matanya masih melotot ke arah Topiwara. Darah menetes dari mulutnya yang terbuka, nafasnya berhenti seketika, dan ruangan jatuh ke dalam keheningan total. Hanya suara tetesan air dinding yang terdengar, membuat situasi semakin jauh mencekam. Semua orang menunduk, ketakutan melanda wajah mereka. Beberapa prajurit mundur perlahan, dan tombak mereka tergenggam di tangan. Topiwara melangkah maju, berdiri tepat di tengah ruangan. Ia menyapu pandang di seluruh ruangan. Suaranya dalam dan bergema, seperti gema di gua. Dengarlah baik-baik. Siapapun yang berani mengancam Raksadipa, siapapun yang mencoba memanipulasi kami, siapapun yang menjadi musuh kami, hukumannya adalah mati, tanpa terkecuali siapapun itu orangnya. Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa berdiri tegak di belakangnya. Postur mereka tegas, memberikan tekanan kuat ke seluruh ruangan. Energi dari mereka bertiga membuat udara terasa lebih berat, seolah menghalangi siapapun untuk bergerak. Indradipa menunduk dalam-dalam, bahunya sedikit gemetar, sementara Raja menggertakkan giginya. Tangannya mengepal, namun tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Ruangan tersembunyi itu seolah membeku dalam waktu. Tidak ada seorang pun yang berani menyaut setelah ancaman Topiwara menggema di dinding tersebut. Semuanya sadar, Raksadipa kini tidak bisa lagi diremehkan. Beberapa bangsawan saling berpandangan, tapi tidak ada yang berani untuk bicara. Raja Banyugeni wajahnya mulai memerah karena amarah. Ruangan itu semakin berubah tegang setelah kematian pangeran pertama. Bau darah segar dari tubuh Mahindra masih menggantung di udara, bercampur dengan asap dupa yang semakin tipis dan kelembapan dinding batu yang membuat lantai semakin licin. Cahaya obor yang tersisa berkedip lemah, menerangi noda darah di lantai dan wajah-wajah pucat para prajurit yang berdiri tegang dengan tombak di tangan mereka. Para bangsawan saling pandang dengan mata melebar, sementara Guardian Agung, Guardian Tengen, dan Guardian Kiwa masih berdiri diam di belakang Topiwara, siap bertindak jika memang diperlukan. Raja Banyugeni yang wajahnya merah padam karena amarah langsung menghentakkan tongkat kayunya ke lantai batu dengan kekuatan penuh. Getaran keras menjalar ke seluruh ruangan, membuat semua prajurit bertekuk lutut secara refleks. Lutut mereka menghantam lantai dengan suara berat yang beruntun. Debu berterbangan dari celah-celah dinding, dan beberapa obor hampir padam karena hembusan angin dari getaran itu. Topiwara, kau berani menghina keraton Banyugeni di hadapanku. Kau membunuh darah dagingku tanpa izin. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti ini. Raja Banyugeni menoleh tajam ke arah sisi kanan ruangan. Matanya menyipit penuh amarah, lalu melambaikan tangannya dengan gerakan cepat. Di balik dinding batu berlapis raja kuno yang mulai retak karena getaran sebelumnya, muncullah seorang lelaki tua berambut putih tipis yang jarang. Kulitnya keriput dengan penuh bekas luka lama, namun sorot matanya tajam seperti pedang yang siap menebas. Tubuhnya tidak tinggi,
hanya setinggi dada orang dewasa biasa. Pakaiannya hitam polos tanpa hiasan kebesaran apapun. Tapi begitu ia melangkah masuk ke ruangan, hawa dingin menekan seluruh area, membuat nafas semua orang terasa lebih berat dan suhu ruangan turun beberapa derajat. Tochikaru, tunjukkan pada semua orang apa yang pantas ia dapatkan karena menentang martabat Banyugeni. Para prajurit berbisik ketakutan di antara mereka. Suara mereka pelan tapi jelas terdengar di keheningan ruangan. Bahkan pangeran kedua Indradipa ikut mundur beberapa langkah ke belakang. Tangannya memegang pedang di pinggangnya dengan erat. Nama Tochikaru memang melegenda di seluruh kerajaan. Disebut-sebut sebagai satu dari 5 ahli spiritual terkuat di jagat Agni, dengan rekam jejak pertarungan yang tidak terhitung jumlahnya. Seorang prajurit muda yang berdiri di dekat pintu masuk berbisik ke arah rekannya. Itu adalah Tochikaru. Ia pernah menghancurkan pasukan musuh sendirian. Ini akan menjadi buruk bagi Raksadipa. Rekannya, seorang prajurit tua, mengangguk pelan sambil menahan ludah. Iya, itu benar. Raja memanggilnya. Berarti ini keadaan yang serius. Kali ini akan menjadi situasi yang berbahaya. Tochikaru menyapu ruangan dengan tatapan dingin. Matanya berhenti sebentar pada tubuh Mahindra yang masih tergeletak, lalu beralih ke arah Tobiwara. Siapa yang berani membuat kerusuhan di keraton? Siapa yang berani menodai wibawa raja? Tobiwara melangkah maju 2 langkah. Tombak naga emas di tangannya bersinar samar dengan cahaya keemasan yang mulai berkedip lebih cepat. Tangannya memegang gagang tombak dengan kuat. Jika kau merasa wibawa keraton ini lebih tinggi dari hukum kebenaran, maka mari kita buktikan di sini. Aku yang akan melawannya. Tochikaru mendengus pelan, hidungnya mengembang karena menahan tawa sinis. Tubuhnya tetap diam, tapi auranya mulai menyebar. Seorang bocah yang lancang. Ayahmu sendiri tidak searogan itu di hadapanku. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan, anak muda. Indradipa yang masih mundur angkat bicara dengan suara hati-hati, mencoba menenangkan situasi. Tochikaru, tunggu dulu. Ini bisa diselesaikan tanpa pertarungan. Tuan Pitora bukanlah musuh kita sepenuhnya. Tochikaru melirik Indradipa sekilas, tapi tidak menjawab. Fokus kembali ke arah Tobiwara. Suasana langsung berubah menjadi lebih berat. Aura keduanya menyala secara bersamaan, saling bertabrakan di tengah ruangan, seperti 2 gelombang yang saling mendorong. Aura emas Tobiwara berbenturan dengan aura hitam pekat milik Tochikaru, menciptakan hembusan angin kencang yang membuat pakaian semua orang berkibar. Udara bergetar kuat, dinding batu berderak dengan suara retakan kecil. Debu dan batu kecil runtuh dari langit-langit ruangan, membuat beberapa prajurit menutup mata mereka. Menjauh semuanya, jangan mendekat. Mereka bisa menghancurkan kita hanya dengan tekanan aura. Itu benar, pertarungan ini sudah bukan di level kita. Auranya saja sudah membuat tulangku merasakan sakit. Ya, tapi kita harus tetap di belakang. Jangan campur tangan, atau kita akan mati sia-sia. Tetap lindungi yang mulia. Keduanya masih diam, hanya menatap satu sama lain dengan mata yang tajam. Namun, tekanan dari energi spiritual membuat tanah bergetar seperti gempa kecil. Lantai batu mulai retak di bawah kaki mereka. Tochikaru berkata dengan suara rendah, "Bertarunglah sebaik mungkin, bocah, agar aku bisa membuktikan betapa lemahnya Raksadipa." Tobiwara tidak bergeming, tatapannya tetap tenang. Bicara saja terus. Apakah orang yang menyandang terkuat di jagat Agni hanya pandai beromong kosong? Guardian Agung yang berdiri di belakang Tobiwara berbicara pelan kepada Guardian Tangan dan Guardian Kiwa. "Pemimpin, aku rasa bisa menandinginya. Tapi bersiaplah jika pihak keraton ikut campur." "Ya, setuju. Aku juga tidak percaya dengan keraton."
Jika ada pergerakan yang mencurigakan, kita akan langsung bergerak. Dengan gerakan cepat, Tojigaru menarik pedangnya dari sarung kulit hitam yang tergantung di pinggangnya. Senjata itu aneh, pedang panjang dengan mata bergerigi seperti gergaji. Permukaannya hitam legam dengan ukiran raja kuno. Begitu pedang itu ditarik keluar sepenuhnya, suara pedang itu seperti logam yang menggerus batu kasar, bergema keras hingga membuat telinga semua orang berdengung. Pedang ini begitu haus darah. Mari kita mulai. Tojigaru melompat ke depan dengan kecepatan tinggi. Kakinya menghantam lantai sebelum meluncur. Lantai batu berderak retak, membentuk lingkaran di tempat ia berdiri. Lalu ia menebas ke arah Tobiwara dengan ayunan horizontal penuh tenaga. Tombak naga emas Tobiwara menahan serangan itu tepat waktu. Percikan api spiritual berterbangan ke segala arah seperti kembang api. Suara logam memekakkan telinga hingga beberapa bangsawan menutup telinga mereka. Pedangmu sungguh aneh, Tojigaru. Lebih mirip cucut ikan laut. Tobiwara kemudian memutar tombaknya dengan cepat, menusuk lurus ke arah dada Tojigaru seperti panah yang telah dilepaskan. Namun, Tojigaru menggeseknya pedangnya ke samping, mengalihkan arah tusukan itu. Suara besi beradu keras dan serangan Tobiwara terpental ke samping, membuat ujung tombak menghantam dinding dengan suara dentam. Pertarungan semakin cepat, langkah mereka berpindah-pindah di ruangan sempit. Tebasan pedang bergigi melawan tusukan tombak naga. Setiap benturan menciptakan gelombang kejut. Langkah kaki mereka menghantam lantai batu berulang kali. Dinding mulai pecah di beberapa tempat. Potongan batu berterbangan, tanah bergetar kuat hingga membuat obor-obor jatuh dan api menyebar kecil di lantai. Prajurit dan para bangsawan berlarian menjauh ke sudut ruangan. Sial, pertarungan mereka sungguh mengerikan. Ini sudah di level yang sangat berbeda. Bangsawan tua sebelumnya berteriak ke arah prajurit. Lindungi yang mulia, jangan biarkan serpihan mengenai beliau. Ini gila, Tojigaru adalah legenda, tapi Tobiwara bisa mengimbanginya. Apakah Raksa Dipa punya lebih banyak ahli seperti ini? Tobiwara mulai terdesak di pojok ruangan. Tombaknya bergetar hebat di tangannya. Wajahnya menegang, menahan tekanan dari serangan benturan Tojigaru. Keringat mulai mengalir di dahinya. Tojigaru tertawa dingin sambil terus menyerang. Nafasnya masih teratur. Kau rasakan sendiri bukan? Pedang yang kau sebut cucut ikan laut. Sudah aku katakan, kau terlalu kecil untuk melawan Banyu Geni. Menyerahlah dan tunduklah pada keraton atau mati di tempat ini. Tobiwara menunduk sebentar untuk mengatur nafas, lalu tertawa pendek. Suaranya rendah namun terdengar jelas. Kau benar, aku terlalu santai untuk melawanmu. Terlalu santai? Apa kau ingin mengatakan kau belum serius sama sekali? Kau pandai sekali melawak, bocah. Begitukah? Sekarang buka matamu, pria tua. Tato hitam di lengan Tobiwara tiba-tiba bersinar merah terang. Suara seperti bara api yang membara terdengar samar di kulitnya. Energi hitam keunguan menyembur dari tubuh Tobiwara seperti ledakan kecil, membuat udara di sekitarnya berputar dengan hembusan panas yang menyebar. Tojigaru terbelalak, matanya melebar karena kaget, mundur setengah langkah. Apa itu? Dari lengan Tobiwara muncul sebilah pedang hitam merah yang panjang, menyala dengan kobaran api hitam dan ungu yang tidak biasa. Itu adalah pedang Sura Agni. Sekarang, mari kita mulai ronde berikutnya. Guardian Agung tersenyum tipis melihat itu. Sekarang akan mengubah segalanya. Itu benar. Tojigaru tidak tahu apa yang ia hadapi sekarang. Ini akan lebih cepat selesai, bukan? Pertarungan kembali meledak dengan intensitas lebih tinggi. Tobiwara sekarang bergerak lebih agresif. Pedang Sura Agni melibas pedang bergerigi Tojigaru
dengan ayunan vertikal. Setiap benturan menimbulkan gelombang energi yang menghancurkan tiang batu di sekitar mereka, membuat potongan besar mulai jatuh dari lantai. 3 kali serangan Tobiwara dilepaskan secara beruntun. Yang pertama menghantam dada Tojigaru hingga ia terlempar ke belakang. Punggungnya menghantam dinding dengan suara keras. Yang kedua menghancurkan pedangnya menjadi pecahan logam yang berterbangan. Tojigaru terperanjat, tangannya gemetar memegang gagang pedang yang tersisa. Darah mulai menetes dari mulutnya. Tidak mungkin, pedangku. Eramu sudah usai, pria tua. Serangan ketiga datang begitu cepat. Tobiwara berputar setengah lingkaran, mengayunkan pedang Sura Agni lurus ke leher Tojigaru dengan kecepatan kilat. Kepala Tojigaru terpenggal dengan rapi. Darah menyembur deras ke atas seperti air mancur. Tubuhnya jatuh menghantam lantai batu dengan bunyi yang berat. Semua orang terdiam seketika. Hanya suara darah yang menetes terdengar. Hening mencekam menyelimuti ruangan. Bahkan bisik-bisik berhenti total. Raja Banyu Geni yang tadinya berdiri gagah, kini lututnya bergetar tidak terkendali. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Tangannya memegang tongkat lebih erat untuk menyangga tubuhnya. Tojigaru telah mati. Hanya dengan 3 tebasan. Tobiwara berdiri tegak di tengah ruangan. Pedangnya masih menyala hitam keunguan, menatap raja tanpa berkedip. Dengar baik-baik, siapapun yang berani mengancam Raksadipa, hukumannya hanya satu, kematian, tanpa terkecuali, termasuk kau, Raja Banyu Geni. Indradipa langsung angkat bicara pelan dengan suara yang hati-hati. Ayah, jangan melawan lagi. Ini sudah cukup. Kita bisa negosiasi dengan Raksadipa sekarang. Seseorang menambahkan dengan suara gemetar. Itu benar yang mulia. Tojigaru adalah yang terkuat dan dia kalah. Jangan membuat situasi lebih buruk. Kita perlu pikir ulang aliansi kita. Raksadipa terbukti lebih kuat dari dugaan. Ini akan menjadi akhir kebanggaan Banyu Geni. Tobiwara seperti monster. Ya, tapi mungkin ini kesempatan untuk perubahan. Lebih baik kita diam sekarang. Raja Banyu Geni mundur selangkah ke belakang. Nafasnya tersengal seperti orang kehabisan udara. Tangannya bergetar hebat. Seluruh ruangan dipenuhi ketakutan yang nyata. Para prajurit menunduk dalam, tidak berani mengangkat kepala. Raja Banyu Geni membuka mulut seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Ruangan tersembunyi itu membeku dalam waktu. Tidak ada seorang pun berani menyahut setelah ancaman Tobiwara menggema. Raksadipa kini tidak bisa lagi diremehkan. Beberapa bangsawan saling pandang pelan, tapi tidak ada yang berani bicara. Raja Banyu Geni akhirnya menghela nafas panjang. Auranya meredup perlahan. Tobiwara, apa yang kau lakukan ini akan membawa konsekuensi. Keraton Banyu Geni tidak akan melupakan kejadian ini begitu saja. Tobiwara menoleh ke arah raja. Konsekuensi? Raja Banyu Geni, apa kau masih berpikir untuk bisa mengendalikan Raksadipa? Indradipa angkat kepala pelan, suaranya hati-hati. Ayah, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Seseorang mengangguk setuju, melangkah mendekat ke arah raja. Itu benar yang mulia. Kita perlu bukti lebih lanjut tentang Illuminati. Kita tidak bisa mengabaikan keterlibatan pangeran pertama. Jangan menambah musuh yang mulia. Saya setuju. Mau bagaimanapun, pelanggaran pangeran pertama sangat berat. Kita salah telah memanggil Tojigaru. Apakah kalian pikir ada ruang untuk negosiasi lagi? Apa aku begitu peduli dengan keraton kalian? Ruangan mulai bergumam pelan dan berbisik-bisik, tapi ketegangan belum hilang sepenuhnya. Para prajurit mulai mengangkat tubuh Mahindra. Darahnya meninggalkan noda di lantai. Gordian Agung berbicara pertama kali. Suaranya dalam. Pemimpin, kita berikan mereka ruang untuk bernafas. Itu benar, pemimpin.
mudah melenyapkan keraton sekarang. Tapi, jika kita lakukan itu, akan menimbulkan kekacauan di daratan tengah. Fraksi putih tidak akan tinggal diam, dan kerusuhan besar akan terjadi. Guardian Kiwa yang paling diam akhirnya bicara singkat. Mungkin tidak akan jadi masalah jika kultus kita dalam kondisi stabil pemimpin. Jadi aku rasa berikan mereka kesempatan. Topiwara menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan mendengarkan. Terima kasih pengertiannya Tuan Topiwara. Ayah, lebih baik sekarang. Diam! Sejak kapan keraton Banyugeni direndahkan seperti ini? Anakku mati, dibunuh di hadapanku. Pengawal setiaku mati di hadapanku. Kau sudah kelewatan, Topiwara. Aku mengakui kau kuat. Tapi, apa kau mampu menghadapi murka seluruh jagat Agni? Pada akhirnya, ego dan harga diri yang kau pedulikan, Raja Banyugeni. Apakah kau tidak tahu perjanjian antara Keraton Banyugeni dan kultus Raksadipa yang disepakati ratusan tahun lalu? Di sana tertulis bahwa itu adalah perjanjian non-agresi yang menegaskan bahwa kultus Raksadipa tidak akan menyerang keraton. Kau tahu apa artinya itu, Raja Tolol? Dari dulu, keraton selalu takut dengan Raksadipa. Mungkin Raksadipa mulai melemah, tapi tidak untuk sekarang. Apa perlu aku menunjukkan kekuatan Raksadipa sekarang dan membuat keraton musnah dari jagat Agni? Ruangan itu kembali memanas. Kali ini, ancaman Topiwara lebih jelas. Ia benar-benar tidak ragu-ragu untuk membunuh Raja Banyugeni.